Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizkuna Channel, masih tetap di Kota Bandung dan ditemani Kang Deren selaku admin Nike Ardila Official. Silahkan kalian kunjungi akun YouTube dan Instagram Nike Ardila Official. Nah, kita sama Kang Daren ini kan tahu banyak tentang Teknike dan akan membahas masalah harta kekayaan Teknike Ardila zaman dahulu. Bagi yang penasaran, jangan harta kekayaan apa dong. gimana? Makanya aku jadi kayak auditnya Teknike. Gimana? Kayak dia apa namanya? Sumber-sumber pendapatannya dia. Oke, sumber-sumber pendapatan Teknike Ardila zaman dulu. Nah, bagi yang penasaran, tontonin terus Rizkuna Channel sampai selesai dan kita akan langsung interview dengan Kang Daren. Jangan lupa subscribe Rizkuna Channel dan tontonin terus video Rizkuna Channel. Saya doakan yang mensubscribe dan selalu menonton video dari Rizkuna Channel supaya selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki. Oh, jadi jelasin. Kamu nanya dong. Nah, tadi kan sesuai judul kita akan membahas sumber pendapatan Teknike Ardila pada zaman dulu. Oke, jadi sebenarnya zaman dulu tuh Nike Ardila tuh pernah dinobatkan sebagai artis remaja terkaya. Artis remaja terkaya karena kalau kemarin tuh Nike Ardila kan dikenalnya sebagai penyanyi. Jadi dia sekali show itu dibayarnya 30 juta. 30 juta zaman dulu. 30 juta zaman dulu. Kamu bayangin tahun 1990 ketika album Bintang Kehidupan meledak, bayaran Nike Ardila itu adalah 30 juta. Satu kali show 30 juta. 30 juta. Kalau sekarang sekitar 300 jutaan ya? Enggak sih, ngitungnya nggak gitu. Ngitungnya Gimana? tuh ada valuasi, ada hitungannya sih. Gimana? Ngitungnya tuh, pokoknya ntar aku kasih ke kamu ya. Tapi sekarang aku jelasin dulu. Jadi 30 juta itu untuk show-nya Teknike. Apa namanya yang misalnya kalau dia ada tour kemana itu 30 juta. Nah, kalau untuk film beda lagi. Film tuh Nike Ardila itu dapat 50 jutaan Per episode. Film Pendek berarti. bukan film pendek, film bioskop. Oke. Layar lebar. Terus kalau sinetron nah baru kalau sinetron per episode. Tapi itu yang aku baca, ini disclaimer ya, aku baca dan aku nanya-nanya apa namanya, Teknike itu dibayarnya per episode itu zaman dulu itu 25 juta. 25 juta. Nah, kalau untuk iklan itu Teknike dibayar untuk zaman dulu itu sekitar 100 jutaan lah, 100 juta ke atas. Nah, kamu bayangin, jadi aku pernah dapat cerita. Jadi ini disclaimer juga ya teman-teman. Jadi ini bukan berarti aku tahu kayak auditornya Teknike Ardila, enggak. Jadi info yang aku dapat ini aku baca, aku research, aku nanya sama orang-orang yang pernah kenal sama Teknike. Jadi kalaupun misalnya ada yang mau, oh itu salah, ya boleh disclaimer kan, boleh diklarifikasi. Nah, jadi aku dulu pernah dengar cerita dari grup vokalnya Teknike, Pak Haji itu kalau Teknike kalau habis pulang show itu dia tuh bawa uangnya tuh kayak skoper gitu yang uangnya tuh segini. Kan kalau zaman dulu tuh nggak kayak zaman sekarang transfer gitu kan. Langsung cash, tunai berarti. Dan itu usia Teknike masih 14 tahun. Dan yang lucunya lagi adalah kan fans Nike Ardila itu sering dapat, kalau zaman dulu kan surat itu tuh sampai 100 karung. Bukan 100, maksudnya berkarung-karung gitu. Kalau sekarang di DM di IG mungkin ya. Dan itu tuh berkarung-karung surat gitu. Dari fans berat. Dari fans. Nah, fans itu kadang-kadang ada yang minta duit buat berobat, ada yang minta duit buat apa, ada yang buat apa. Nah, dari uang yang segini, ini kan diibaratkan ya, ini diceritakan sama Pak Haji ya. Dari uang yang segini, dia masukin, dari segini tinggal segini. Terus Pak Haji datang sama Teknike, Pak Haji bilang, Neng, kan manggilnya Neng, Neng, atuh jangan terlalu percaya sama orang, siapa tahu dia bohong, siapa tahu dia manfaatin kamu aja gitu, modus aja. Jadi jangan terlalu baik sama orang yang kan orangnya juga belum kenal, belum tahu itu benar dipakai apa enggak. Terus Teknike bilang sama Pak Haji katanya, ya udah Pak Haji nggak apa-apa katanya, kalaupun misalnya dia nggak dipakai untuk sesuatu hal yang bagus, misalnya emang itu bohong atau modus atau penipuan, ya itu mah dosa-dosanya dia, yang penting kita dapat pahala. Yang penting dia berbuat baik katanya. Iya, dapat pahala kan pada intinya, pengen dapat pahala. Tapi nggak ngomongin pahala sih, dia bilang berbuat baik aja. jadi Pak Haji itu sampai bilang, wah saya kayak dijitak sama anak kecil, karena juga waktu itu 14 tahun. Nah, maksudnya jadi pelajarannya adalah
lu mau berbuat baik ya berbuat baik aja. Misal kalau orang manfaatin lu ya nggak apa-apa, itu dosa-dosanya dia. Nah kembali lagi ke nikah Adila sebagai remaja dengan bayaran termahal. Pada tahun 95 itu nikah untuk sekali show itu 95-94, kalau tahun baru ya kayak gitu itu nikah udah 50 juta. Jadi kalau zaman dulu aku baca nikah Adila investasinya ke apa, dia kan tahu sendiri nih, kosmetiknya dia mahal-mahal, bajunya dia mahal-mahal, branded. Kalau keluar negeri aja dia beli baju berkoper-koper, dia pakai baju-baju mahal-mahal, Versace, Gucci dan semua itu untuk dia sebagai artis. Tapi yang bagusnya dari nikah Adila adalah dia peduli juga, dia investasinya dia ke SLB, dia bangun SLB, terus dia juga jadi sumbangan ke yayasan Yayasan Bayi Sehat di Jalan Purnawarman di Kota Bandung. Itu yang punya Muhammadiyah, Tenike ke situ juga. Nah, yang kalian pasti nggak tahu nih, sebelum Raffi Ahmad punya Rans Entertainment. Rans Fans Club. Bukan Fans Club, yang football itu, yang sepak bola. Klub sepak bola. Klub sepak bola. Tenike merupakan salah satu investor klub sepak bola Bandung Raya. Jadi Bandung Raya zaman dulu. Raya. Iya. Sekarang jadi Persib ya kalau nggak salah. Enggak, beda lagi. Beda lagi. Bandung Raya. Bandung Raya tuh kayak kabupatennya atau apa gitu. Yang sekarang kan ada tuh lapangan bolanya di Jalan Harupat. Stadionnya. Stadionnya. Itu Tenike dulu dia salah satu investor sepak bola itu. Tersebut. Bandung Raya kan pernah sempat juara di tahun 96, 97 kalau nggak salah. Oh nggak tahu, ya udah. Lanjut aja lah ke Tenike, jangan bahas bola. Dapat dari artikel bola Bandung Raya sendiri. Jadi itu emang Tenike pernah jadi pegang saham di situ. Terus karena Tenike ketika jadi artis kan usianya masih belasan, masih remaja, jadi yang kelola itu keluarganya, terutama papi. Dan aku juga pernah ketemu sama personal manajernya Tenike, Om Irfan. Jadi Om Irfan itu yang ngurus kontrak itu yang ngurus Om Irfan. Nah untuk uang atau apa itu kan yang mengelola papi itu ayahnya Tenike. Jadi yang mengelola itu adalah papi, dan karena keluarga Tenike itu sangat humble, sangat terutama papi sangat bijaksana, terus Sunda banget gitu. Jadi investasinya itu beliau itu kayak ke tanah gitu. Aku juga pernah baca kalau Tenike punya kayak hotel di Pangandaran, terus beli mobilnya Tenike banyak sih sebenarnya. Tapi orang-orang ngira kalau Tenike mobilnya cuma Genio, padahal mobil BMW, Mercedes dan sebagainya. Terus untuk maaf dipotong. Untuk mobilnya sendiri sampai sekarang masih ada? Yang ada cuma Jeep aja ya. Nanti mungkin kita lihat yang tersisa. Kalau yang lain-lainnya kurang paham. Tapi yang dulu Tenike bukan hanya Genio aja, Tenike itu banyak banget mobilnya. Dan Tenike itu juragan tanah. Jadi dulu ada artikel Tenike itu beli tanah-tanah investasi di Ciamis. Jadi di Ciamis itu banyak tanah, terus kebun sutra yang kayak gitu-gitu zaman dulu ada. Dan yang paling ini tuh dikelola kan sama papi. Jadi kalau misalnya nanya, mana kok nikah Adila nggak punya rumah yang kayak istana seperti istana? Enggak, karena nikah Adila itu masih kecil banget. Jadi yang kelola adalah keluarga, dan keluarga Tenike itu kan orangnya humble. Cuma kalau Tenike itu kan dia orangnya fashion. Jadi kalau misalnya orang-orang, nikah Adila sederhana tapi dia fashionnya mahal-mahal, ya karena dia emang remaja yang taste-nya emang seperti itu. Tapi kalau emang disebutin siapa artis remaja paling mahal ya nikah Adila sih. Jadi dari tahun 90 usia 14 tahun dia sekali tur tuh udah 30 juta. Itu udah berapa lah gitu. Nah untuk tadi kan sempat ngebahas hotel, beli hotel di Pangandaran. Apakah hotelnya masih sampai sekarang masih ada atau? Udah nggak ada sih, tapi sisa-sisanya masih ada sih. Tapi hotel tuh kayak bukan hotel yang kayak bintang 3 gitu ya. Kayak mungkin karena saya mewajarkan ya, karena Tenike masih 19 tahun, jadi dia belum into bisnis ya. Jadi dia yang penting mungkin happy atau gimana? Kan mungkin ada orang yang mau jual itu dibeli lah gitu. Oke. Aku tuh pernah lihat sih di sosial media itu ada yang ngefoto nikah Adila gitu. Kayaknya itu deh di Pangandaran. Tapi aku belum cek juga sih. Tapi yang pasti Tenike itu dia lebih ke tanah, terus rumah gitu. SLB paling penting itulah yang bikin keren itu adalah dia peduli. Dan buat para viewersnya Riz Guna Channel itu Tenike itu membangun SLB itu pakai uang sendiri loh, nggak ada bantuan organisasi apapun, NGO ya. Jadi itu pakai uang sendiri, dan Tenike masih umur belasan tahun loh. Nah berarti kalau sampai sekarang Tenike masih ada ya, masih diberikan umur panjang, mungkin
kekayaannya sampai triliunan ya. Di tahun dahulu aja udah nyampe miliaran mungkin kekayaannya. Iya, banyak. Cuma yang kelola kan papi ya. Jadi teknik itu orangnya. Jadi aku tuh pernah dengar pernah baca artikel interview di majalah. Teknik itu waktu itu masih 18 sampai 19 tahun. Dia tuh udah bilang kayak gini, gue tuh ini teknik ya. Gue itu nggak cari popularitas, gue nggak cari uang. Yang penting gue cari kebahagiaan gitu aja. Jadi dia udah nggak peduli. Oh iya, walaupun dia dibayar 30 juta di show, maksudnya tarifnya dia segitu, tapi somehow kalau misalnya ada event organizer, misalnya dari daerah, jadi aku pernah kontak sama di Muara Teweng itu daerah Kalimantan atau Sulawesi gitu. Ada sebuah daerah yang sangat terpencil banget, bandara aja nggak ada, kalau ke sana harus naik mobil lagi dengan jalannya nggak bagus. Itu tekniknya ketika ditelepon, misalnya ini di Muara Teweng ada stadion bola, karena kan kalau tekniknya show itu venue-nya stadion bola. Jadi bukan kayak zaman sekarang karena ada klub, enggak, tekniknya pasti stadion bola. Di lapangan bola. Lapangan. Jadi minimal penonton yang nonton Nikah Adila itu 15.000. Nah, itu si panitianya bilang tekniknya itu 2 kali show, karena yang pertama habis, jadi 2 hari, dibikin 2 hari. Jadi ditotalin ada 30.000 penonton. Nah, itu bayarannya itu cuma 3 juta. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah Ke luar Pulau Jawa. bukan. Jadi di Kema gini, prinsipnya dia tuh, karena dia kan manajemen yang ngelola tuh manajemen, bukan manajemen kayak zaman sekarang, manajemen internasional apa yang manajemen bermanajemen. Itu tuh dia tuh misalnya panitia nelfon, Neng Nike, ini ada show di Muara Teweng gitu. Oh iya, daerah mana? Daerah ini. Dia kan terpencil banget. Terus bayarannya berapa? Kalau di hari sekarang ya udah ke manajer, kalau Nike enggak. Seberapanya aja semampunya. Jawabnya dulu gitu. Iya, jadi dia tuh kadang-kadang kalau misalnya ada event yang benar-benar ini, dia bisa harganya segitu. Tapi kalau misalnya ada misalnya terpencil, panitianya pasti nggak ada uang, apa-apa gitu, seberapa aja semampunya panitia. Bahkan gratis. Dan lucunya, yang hotel itu tuh nggak ada hotel. Terus kamu tau nggak Nikah Adila nginep di mana? Nginep di rumah panitianya. Di rumah biasa berarti sederhana ya. Iya, jadi kan kalau zaman sekarang kan kalau bisa habis kan harus ada rider. Ridernya harus nginep di hotel apa. Kalau ini kan enggak. Terus ditanya lah waktu itu kalau nggak salah Teh Meli pernah bilang, dia tuh nggak punya manajer. Nika tuh maksudnya bener-bener manajer yang nyariin job ya. Karena kan job datang ke Nika ya. Jadi kalau ditelepon misalnya ketahuan sini panitianya nggak punya duit gitu, ya udah berapa aja semampunya gitu. Kadang-kadang mungkin dia yang nyumbang gitu. Iya. Tapi kalau panitianya juga bilang gitu, dan panitianya bilang Teknika tuh nggak ribet dan dia mau tinggal di situ. Dan yang lucunya itu adalah Teknika makannya itu dia nggak makan nasi, dia itu cuma makan ayam goreng paha sama mie rebus pakai cabai rawit gitu. Jadi favoritnya dia tuh mie rebus pakai cabai rawit. Berarti menu makanannya juga sangat sederhana ya. Bukan sederhana sih, maksudnya dia tuh nggak macam-macam. Tapi kalau berarti somehow kalau misalnya kayak dia lagi ada di Shanghai, ya dia akan ngikutin gayanya orang-orang internasional itu. Kayak di Malaysia dia akan ngikutin gaya-gaya orang. Tapi nah itulah yang membuat Nikah Adila kenapa disayangin sama fans sampai pelosok-pelosok. Ya karena itu. Jadi tujuan Nikah Adila untuk show itu bukan untuk dapetin duit, karena dia udah nggak peduli dengan duit. Dia udah nggak perlu nyari, dia banyak duit gitu. Jadi dia ingin lebih intens dengan fansnya. Jadi kan mungkin kalau zaman sekarang orang bisa lihat TV apa, tapi kan sebagai penyanyi itu kadang-kadang ketika ketemu dengan fans, maksudnya kayak tatap muka di show itu sesuatu hal kayak feeding soul itu kayak ngasih makanan buat jiwanya dia gitu. Itu adalah kepuasan buat batinnya dia. Nah, Nikah Adila tuh ingin semua fansnya itu bisa merasakan itu. Jadi dia nggak ada barriers itu, nggak ada apa sih barriersnya? Nggak ada sekat-sekat gitu. Jadi dia ingin nggak ada batasan. Semua fansnya itu bisa dia rangkul. Itu yang membuat teman Nikah Adila besar menurut aku. Jadi sampai Kang Daran sampai sekarang ngefans berat sama Teknika ya? Iya pasti dong. Aku artis Indonesia yang aku ngefans cuma Nikah Adila doang. Karena ya kayak tadi aku cerita, belum ada artis yang kayak Nikah Adila. Aku tuh kerja itu aku pernah jadi corporate marketing manager yang bikin event-event, kayak bikin konser-konser artis. Artis itu pada ribet. Ini. Yang gak ribet, aku pernah Sheila on 7 sih gak ribet ya, dia humble juga. Tapi kalau Nikah Adila ya dia lebih super dari itu gitu. Jadi aku pikir artis yang
memanusiakan fansnya itu kayaknya juga Ardila doang gitu. Kan kadang-kadang zaman sekarang ada artis yang marah-marah sama fansnya ini Nika Ardila tuh nggak ada kayak gitu. Dia tuh kadang somehow ada fans, kesaksian dari fansnya. Nika Ardila baru pulang dari syuting di rumahnya yang di Jakarta. Fansnya tuh udah nunggu dari pagi apa sore apa siang gitu. Datang malam-malam, ketok-ketok di depan gerbangnya, dia datang dipersilakan masuk, kasih makan, dikasih baju, pulangnya dikasih duit, minta foto di boleh. Belum ada di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang kan kamunya privacy ngambil polisi lah apa, iya kan? Makanya artis sekarang aku juga ya bukan yang ngebandingin sih, maksudnya ya itu hak aku juga sih, maksudnya kayak ya aku cuma di Indonesia cuma fans sama Nika Ardila aja, tapi kalau di luar negeri aku banyak banget. Oke, boleh dipotong. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, barangkali total harta kekayaan Nika Ardila zaman dulu tahu atau tidak? Ya kalau harta kekayaan aku nggak tahu ya, tapi kalau misalnya penghasilan karena sumber, ya kalau penghasilan kan tadi udah aku sebut. Oke, tapi kalau misalnya disebut ya Nika kan kaya, dan kalau misalnya kamu baca kamu misalnya nanti cari-cari artikel apa namanya kamar-kamar artis, kan ada tuh di majalah-majalah zaman dulu. Kamar artis A yang seangkatan Tenike, yang di atas Tenike. Aku bisa garansi kamarnya Tenike itu paling bagus. Oke, terima kasih Ayah atas waktunya. Aku lebih hormat. Oke, mungkin tadi tentang penjelasan pendapatan Nika Ardila dari memulai karir sampai akhirnya ya Kang ya, sama Kang Daren tadi sudah dijelaskan sedetail mungkin. Jangan lupa subscribe juga Nika Ardila Official dan Instagramnya Nika Ardila Official yang dipegang langsung oleh. Tapi jangan lupa lagi kan Nika Ardila itu punya karya kayak karyanya tuh musik. Jadi jangan lupa buat teman-teman channel ini untuk streaming lagu-lagu Nika Ardila di Spotify, di YouTube, sama di YouTube. Nah kalau di YouTube lagu-lagu Nika yang resmi itu di Musika Klasik sama Musika Studio. Oke, tadi sudah disebutin sama Kang Daren. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.